Salam teman-teman Kalawet. Dalam video ini kita akan menghadapi badai. Kita akan cuci sosis, kita akan jalan malam-malam di hutan, dan kita akan buat suara aneh. Dan kita akan batuk parah. Let's go. Saya dapat Mr. Waruh pakai drone. Drone lagi balik. Ada uang yang bunyi dekat sini. Sama sekali bukan di posisi yang aku kira. Oke, drone sudah mendarat. Sekarang saya siap-siap dan berangkat untuk dapat Waruh. Tinggal 15 meter kayaknya baru keluar dari vegetasi ini. Semoga. Kalau udah tidak bisa jalan, itu teknik aku. Jatuhin badan untuk robohin tanaman. Setiap meter perjuangan. Aku bisa bayangin kalian yang lagi nonton enak duduk di sofa atau di ruang ber-AC dan aku begini. Tapi jujur, aku gak mau tukaran. Walaupun teler. Semoga karena ada vegetasi lebih tinggi, kurang sinar matahari, dan bisa lebih enak. Mana? Mungkin bagi babi lebih enak. Aku lupa opening. Halo semuanya. Kita cari Waruh. Kalau aku bisa lewat dari vegetasi ini, kayaknya pulangnya nanti sore. Aku harus cepat jalur yang lain. Gak sanggup ini. Kayaknya jantungku itu 200-an deh. Kalau aku mau dekatin Waruh pelan-pelan, gagal deh. Tapi dari sini masih 200 meter. Tapi udah keluar nih. Tuh. Itu vegetasi yang bagus. Keluar dari vegetasi. Membatai saya. Istirahat dulu ya. Oke, ini posisi kita. Ini posisi di mana saya syuting Waruh pakai drone. 288 meter. Tapi masalahnya lihat di sini ada sedikit bayangan gelap, artinya antara aku dan mau lagi Waruh ada satu bukit. Jadi naik turun lagi. Tapi asal tidak ada vegetasi kayak tadi dah.
biru itu aku tanda di sebelah. Itu titik koordinat yang saya pernah ambil dengan jalan kaki. Itu puncak bukit ini. Jadi ada jalan yang jauh lebih gampang sebenarnya. Aku barusan dengar suara daun di sebelah sana. Ternyata yang ku dengar tadi itu lutung. Jadi sekarang saya setup untuk bareng lama di sini dan mengharapkan bisa dengar waro gerak kalau belum terlalu jauh. Banyak banget keluar. Kendalanya dengan ada kemarau itu di mari, anginnya banyak, jadi sulit untuk deteksi gerakan satwa. Dia harus benar-benar patahin dahan atau apa untuk kedengaran. Sudah 3 jam aku tunggu, sudah mau jam 11, nggak ada tanda apa-apa. Ya, sekali lagi itu gara-gara angin berat. Yang paling enak itu kalau hutan baru habis hujan, tidak ada angin. Karena hujan kita bisa jalan di tanah, daun-daun di tanah itu nggak berisik, karena nggak kering, dan primata di pohon pada saat dia jalan, dia goyangin dahan, airnya jatuh kedengaran dari jauh. Tapi saat ini bukan ini yang sedang terjadi. Banyak keluar. Kalau aku nggak dapat hari ini, rencana aku saya akan terbangin drone thermal tapi malam, bukan subuh. Jadi walaupun malam pakai zoom saya tidak bisa melihat jelas satuannya, tetapi untuk orang hutan kan bulat, agak biru. Kalau daerah sini saya dapat malam, berarti dia disarangkan. Artinya aku bisa berangkat jam 4 pagi, pagi banget, untuk bisa sampai di situ di saat dia masih tidur. Rencananya itu, walaupun lebih beresiko terbangin drone, tapi itu bisa efisien. Jadi tahu persis. Tadi pagi kan sudah terlambat sekali ya. Aku dapat pun dia lagi jalan udah bukan di sarang. Rencananya demikian. Tempat yang cantik. Saatnya makan. Aku akan duduk sini. Sekarang mau isi air di sebelah sana. Dan siapin sosis saya. Apa yang dimaksud? Bentar ya, aku jelasin. Air mengalir, jernih banget. Sempurna. Sekarang sosis saya. Persoalan adalah sosis tersebut, jangan sampai ada sampah, masukin. Sosis tersebut adalah sosis rasa pedas, dan saya tidak tahan rasa pedas. Jadi saya akan cuci dulu. Saya keluarin. Karena yang pedasnya kan sausnya. Belum pernah lihat Shani cuci sosis dia di air. Inilah Shani lagi cuci sosisnya di sungai. Oke, kita makan yuk. Aduh, jatuh. Gak pedas lagi. Menurut aku itu si waro itu nggak jauh. Tapi udah siang,
Biasanya siang dia bisa istirahat. Aku pernah yang paling bagus sama Mr. Waro, dia bikin sarang setinggi aku tuh tidur siang. Itu gambar yang paling keren yang aku dapat dari Mr. Waro. Dan bedanya Mr. Waro sama yang lain, dia cenderung sakit pantat. Kalau dia mau duduk, dia bikin sarang kecil kayak gini aja untuk duduk, untuk makan buah atau apa, kayak sarang mini gitu. Hampir selalu. Dulu pernah bingung, kok ada banyak sarang orangutan, tapi pikir kecil-kecil mini kayak gini. Jelas-jelas buatan orangutan. Awalnya aku pikir mungkin yang muda yang sedang belajar bikin sarang. Enggak, ternyata Waro nggak mau sakit pantat dia. Pokoknya sedikit-sedikit, tak bikin sarang duduk di atas. Dan sungai ini karena bebatuan. Selanjutnya kita makan tomat. Itu penting kalian lihat format video seperti ini uncut. Biasanya kan kita publikasi cuman saat dapat shotnya orangutannya, tapi nggak tahu di belakang layarnya udah seperti ini bisa berhari-hari. Tapi yang terpenting buat aku karena tadi pagi udah dapat drone Waro dengan jelas, udah puas sih sebenarnya. Yang penting dia sehat, aku dapat kabar. Sekarang giliran telur. Oh ya, karena banyak yang nanya dulu kenapa aku pakai baju tentara. Aku nggak ada sedikit pun rasa tertarik tentara, perang-perangan segala ya. Cuman di alam ada satu aturan, yaitu tidak boleh menyolok kecuali mau kawin. Berhubung Shaninya tidak lagi mau kawin, saya tidak mau menyolok di hutan. Coba lihat satwa-satwanya, kecuali burung mau parade, mau apa namanya, merayu betinanya. Pada umumnya satuannya itu tidak boleh terlihat. Apakah itu predator yang mau menyerang mangsanya, jangan sampai dia terlihat. Apakah mangsanya mau sembunyikan diri dari predatornya, dia tidak mau terlihat. Jadi pasti warna satwa itu sendiri sangat penting agar di hutan menyatu dengan hutannya. Yaitu yang saya ingin lakukan. Kalau saya sendiri duduk, kalau orang hutan tidak benar-benar perhatikan, dia nggak sadar aku ada. Itu juga membantu saya untuk menyaksikan hal-hal yang sulit dilihat karena menyatu dengan alam. Karena pun sekali lutung dia lari di tanah, habis itu dari pohon ke pohon, tapi rendah, cuma 1 meter dari tanah kan, dari batang pohon ke batang pohonnya. Saya kebetulan bersandar di satu pohon, dia sampai dari sini ke sini, hampir mau loncat di badan aku, karena aku bersandar di pohon itu, karena dia saling asik dan dia nggak lihat aku. Itu kenapa saya pakai baju seperti ini. Sekarang giliran tomat lagi, teman dari tomat yang satunya. Ketuaan kayaknya daripada nggak ada. Jadi deh, lanjut telur aja deh. Ya lucu, tadi saya ambil jalan yang begitu sulit nyebrang tempat terbuka yang ada vegetasi rendah, menjengkelkan banget. Dan ternyata ada caranya jauh lebih gampang. Nggak perhatikan, terlalu asik ambil titik GPS-nya. Waro terlalu excited tadi pagi. Kalau dapat kolam kecil pengen mandi deh lagi.
sekarang feed bar. Ya teman-teman yang ke hutan ya, jangan ninggalin bungkus-bungkusan seperti ini dah. Pas berangkat selalu lihat ke belakang, mau sengaja atau tidak sengaja jangan sampai ninggalin sampah. Ya, no. Jangan tanya burung apa. Yes. Dan dessertnya Silver Queen White. Dan videonya nggak di-endorse sama salah satu makanan apa jenis makanannya, nggak ada. Tapi kalau mau endorse ya hubungi, mau aja boleh. Minimal dapat Silver Queen seumur hidup kayak. Bahas kemarau dari tadi, ini hujan. Nggak tahu akan tahan lama atau enggak. Ini pulang. Sudah jam 3. Aku sakit kepala. Mau pulang aja istirahat. Masih sekitar 1 jam jalan kaki. Ini jalan yang gampang untuk lewat tanaman yang tadi bikin aku mau mati. Seharusnya lewat sini. Insyaallah jadi pelajaran. Sebenarnya walaupun kadang berhasil kadang tidak, mencari satwa aku suka prosesnya. Siapa yang paling pintar, apakah satwa atau saya? Jadi saya dari dulu ada satu mainan dengan satwa. Kalau saya berhasil menemukan satwa tanpa mereka sadar, saya dapat 1 poin. Kalau mereka lihat aku sebelum aku lihat mereka, artinya mereka udah lari, bunyi dan sebagainya, mereka dapat 1 poin. Dan seiring dengan waktu aku jadi semakin mahir. Wush, sombong. Dah balik dulu deh. Ini aku sakit kepala karena kurang minum deh. Kerasan kayaknya. Malah hujan panas kayak gini, malah paling gak sehat. Kembali ke jalan. Itu tadi bekas macan yang sama, dia ikutin jalan. Itu tipikal dari kucing besar, dia ikutin jalan. Jalan ini bisa sampai berkilo-kilo dia ikutin. Jadi yang sama dengan bekas yang saya ketemukan tadi pagi. Mau sampai. Dan langitnya kayaknya akan hujan deh.
tidak apa alam membutuhkan. Kalau ini kalian sudah tahu, ulangin setelah saya. Landak. Nggak tahu apakah kalian lihat tadi ada lutung atau uak, nggak sempat lihat. Mereka coba masuk menara. Masalahnya bagian atas terbuka. Aduh, jangan-jangan mereka nonton Netflix. Mau masak habis gas, lalu ganti botolnya. Woi, langsung mau. Tadi sebelum syutingnya nggak mau dia. Hari ini kesimpulannya hanya satu, capek. Tadi pusing pas pulang, pasti Waro dari sekitar situ. Tapi pokoknya capek. Nanti saya lihat apakah besok fit atau tidak untuk berangkat lagi. Yang penting sekarang harus makan istirahat. Jangan lakukan hal yang lain deh. Je le répétais tout le temps. Est-ce qu'elle était malheureuse? Non, non, c'était calme. Siap-siap untuk badai. Kalau badai turun dari lantai 4 ke lantai 3. Hari ini kayaknya istirahat ya. Tadi malam ambil drone, dapat tempat Waro jauh banget, lebih jauh lagi. Tadi malam badai ikut turun dari lantai 4 ke lantai 3. Lantai 4 kalau badai besar, ngeri. Tapi sedikit hujannya, nggak kena kita, itu pinggir-pinggir aja dari badai. Ini minimal tidur sampai jam 7 lah. Pagi ini dingin, habis hujan. Kalau di atas menara kayak gini, kamar paling atas di istanaku, enak, dingin.
Nggak tahu hari ini ngapain ya. Kayaknya banyak kerjaan boring di komputer deh. Kalau nggak jadi masuk hutan. Kita lihat aja nanti. Jadi temanku tadi malam ku dapat waktu dia tidur di sarang itu waro ada di sini. Sedangkan kita di sini. Jadi lebih jauh lagi dari tempat kemarin. Dan kayaknya dari segi fisiknya sudah 3 hari aku jalan terus di hutan. Aku hari ini memilih untuk istirahat dengan harapan hari ini atau nanti malam dia lebih mendekat ya. Jadi nanti saya cari lagi nanti malam. Artinya hari ini aku akan editing. Tada. Untuk kalian juga, untuk Shiny Uncut ya, biar ready banyak video. Habis itu akan ada sedikit kerjaan boring di komputer. Udah setengah 2. Tadi keasikan kerja. Sudah satu keistimewaan juga. Bisa di tengah hutan tapi tetap bisa terkonek. Bisa kerja. Zaman dulu mana bisa ya. Jawab email, jalankan yayasan. Walau di tempat terisolir seperti ini. Saya lagi masak kentang. Habis makan saya mau istirahat, benar-benar tidur siang. Mungkin sore saya akan jalan ke tempat terbuka yang saya pernah lihatkan ke kalian, itu di mana macan sering lewat. Bekas jalan ini kita pengen itu bisa lebih bermanfaat bagi satwa kan. Jadi kita sudah mulai nanam setiap 6 meter satu pohon buah. Kita baru mulai sekitar 2 minggu yang lalu, jadi saya mau lihat keadaan pohon buahnya seperti apa. Dan kita akan lanjut, tapi sore ini kayaknya saya periksa dulu, nggak jauh ke tempatnya, jadi nggak akan capek. Woi, mana kuncinya? Itu dia. Kalau ada pohon yang roboh seperti ini, ada 2. Padahal hidup itu selalu menarik. Dalam kasus ini kemungkinan besar lutung. Inti kalau kita di hutan adalah ya baca-baca semua yang bisa terjadi secara alami oleh angin, cuaca, badai, atau oleh intervensi satwa. Nah seperti ini, jelas-jelas ada sesuatu lewat. Ada tanaman mati, tapi ini belum kan, dan roboh juga. Dari sana juga, jadi kemungkinan besar satunya dari sana nyebrang di sini. Dia juga terganggu dengan vegetasi rendah itu. Ini pohon bling-bling, dalamnya ada tanah subur ya. Nah, kita tanam, kayaknya saat tanamannya agak sedikit stres ya, bangunin dikit. Terus semoga baik nanti. Wajar. Sangat panas banget. Ini juga bling-bling. Setiap meter. Rambutan, jambu. Pisang. Enggak.
Jadi kita coba 70% dari buah-buahan yang kita tanam di sini, buah yang biasa ada di ladang ya, atau di kebun warga. Tujuannya adalah 70% buah yang tidak musiman, agar sepanjang tahun itu bisa ada buah di bekas jalan ini. 14 kilo jalan ini. Ada sepanjang jalan setiap 6 meter ada pohon buah, dan sangat bermanfaat buat satwa. Jadi itulah idenya. Dan ini ada orang yang berkarya ini. Nggak tahu itu siapa. Tada! Ada satu dari karyawan namanya Pak Kadi. Saya rasa itu dia. Selama mereka gak bilang bahwa itu portret Shani, aku oke. Aku mau perlihatkan ke kalian juga sepanjang jalan ini, setiap 400 meter bekas ya jalan. Kita bangun ini. Tada! Apa itu? Jadi atapnya bisa dilihat terbalik, menjadi corong. Kalau hujan dia mengisi tong. Jadi ada puluhan ribu liter di setiap unit kayak seperti ini untuk program mitigasi kebakaran hutan, seperti yang tertulis di sini. Kan kalian bisa baca juga. Setiap 400 meter ada ini. Kita ada pompa portable. Intinya kalau ada kebakaran bisa ada tindakan. Langitnya itu sama sekali, walaupun gak ada hujan tadi malam, tapi ini kembali langit kemarau banget. Sempurna untuk terbang, tapi tidak terbang. Bingung suara apa tadi? Burung apa? Kalau kalian sering ke alam, pasti kalian pernah merasa pas malam baru misalnya menyelimuti hutan atau apa, langsung aroma-aroma hutan, bau-baunya jauh lebih tajam dibandingkan beberapa menit sebelumnya waktu masih ada matahari. Kayaknya ada kaitan dengan kelembapan deh, tapi saya suka kalau aroma-aroma itu. Lagi cari mata, siapa tahu ada musang di pohon. Terus hampir jatuh.
Oke, lagi masak telur untuk berangkat besok. Hari ini pokoknya istirahat dan kayaknya tubuh saya butuh banget istirahat. Tidurnya 2 jaman tadi di tidur siang. Dan terasa enak banget, nggak ada pusing segala bangun. Sedikit jalan lihat pohon tadi, ya pokoknya cukup. Itu juga ya, belakang layar. Nggak seolah-olah kita setiap hari bisa kesana kemari cari satwa di hutan. Ada titiknya juga di mana kita harus istirahat. Dan habis aku 4 hari berturut-turut kan masuk hujan jauh banget. Jadi itulah hari ini istirahat. Besok one shot lagi untuk coba dapat waru. Akan tergantung nanti posisinya di mana ya. Nanti kita lihat saja. Yang pasti saya tutup video ini dulu ya. Jadi kita ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye bye.